Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman, para peserta kajian yang saya cintai karena Allah, pendidikan untuk seorang anak itu adalah sumber kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Dan orang tua telah menunaikan amanah dengan baik jika ia berusaha memenuhi hak anaknya. Baik hak-hak yang berkaitan dengan jasmaninya atau hak-hak yang berkaitan dengan ruhaninya. Jadi yang namanya mengasuh anak itu harus balance, ya, harus seimbang. Tidak bisa orang tua hanya memberikan hak-hak secara jasmani, tapi tidak memberikan hak-haknya secara ruhani. Ya, karena anak membutuhkan keduanya. Dan banyak orang tua, teman-teman, yang membatasi fokusnya pada kebutuhan jasmani anak saja. Sehingga kebutuhan-kebutuhan rohani, ya, yang seharusnya didapatkan oleh anak akhirnya terabaikan. Padahal yang namanya anak-anak itu, teman-teman, membutuhkan rasa kasih sayang dari orang tuanya, membutuhkan perhatian dari orang tuanya, membutuhkan pelukan dari kedua orang tuanya. Ya, kenapa saya hari ini memfokuskan untuk lebih, ya? Karena kita sedang membahas makhluk yang lembut gitu loh. Seorang perempuan, di mana fitrahnya perempuan itu diantaranya adalah dipeluk, ya, diantaranya adalah diberikan kasih sayang, dan diantaranya yang namanya perempuan itu ketika kita mendidiknya berhati-hati, gitu. Subhanallah. Dan Islam, teman-teman, ternyata, subhanallah, Islam itu di dalam agama kita ini, masya Allah, anak perempuan itu mendapatkan perhatian yang khusus jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Walaupun keduanya punya pahala sama-sama dalam mendidik anak, itu ada pahalanya masing-masing. Ya, kalau kita mendidik anak laki-laki berarti kita sedang menyiapkan seorang imam. Kita kemarin sudah belajar, seorang pemimpin. Kalau kita mendidik anak perempuan berarti kita sedang menyiapkan seorang ibu, seorang istri. Dan kedua-duanya kita sedang menyiapkan generasi yang lebih baik. Ya. Dan subhanallah, teman-teman, calon-calon pendidik ini, ya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, ketika orang tua mendidik dengan baik, maka insya Allah kelak anak-anak kita pun akan mendidik anak-anaknya dengan baik. Jadi masya Allah, ya, pengasuhan di dalam Islam itu luar biasa loh, teman-teman. Ya, sampai-sampai kesolihan orang tua, masya Allah, itu berdampak, ya, kepada kesolihan anak-anaknya. Sebaliknya, kemaksiatan orang tua juga berdampak kepada kemaksiatan buah hatinya. Jadi jangan dikira apa yang kita lakukan dari berbagai macam dosa itu tidak punya dampak terhadap anak cucu. Punya, sangat-sangat. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ketika kita sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita sedang memperbaiki keturunan kita. Ya, dan sebaliknya ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita tidak takut kepada Allah, maka kita sedang menghancurkan anak keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sebagai orang tua untuk terus berjalan di jalan yang Allah ridhoi. Amin Allahumma amin. Baik, untuk mendidik anak perempuan ini, teman-teman, sebenarnya
membutuhkan bersesi-sesi kajian ya. Jadi insyaallah nanti teman-teman bisa belajar lagi. Insyaallah di YouTube Mutiara Hikmah Official itu insyaallah sudah ada kajian ya. Dan saya sudah pernah memaparkan ya dalam beberapa materi kajian baik itu yang online maupun yang offline. Nanti insyaallah teman-teman bisa memurojaah kembali di sana materinya. Dan alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar percepatan ya karena waktunya singkat ya. Insyaallah yang saya sampaikan insyaallah adalah sesuatu yang penting-penting ya insyaallah biidznillah. Baik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, bagaimana mendidik anak perempuan? Di dalam agama kita, agama Islam yang mulia ini, kita sudah sepakat bahwa kita sebagai seorang muslim, ya, kiblat kita dalam mengasuh itu bukan kiblatnya yang dipakai oleh orang-orang barat, tapi kiblatnya kita dalam mengasuh anak-anak itu adalah bagaimana Rasulullah SAW membersamai anak-anaknya. Bagaimana Rasulullah SAW membersamai para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dan di dalam mendidik anak perempuan ini kita akan membagi beberapa fase, teman-teman. Ya, di antaranya ada fase kelahiran, ada fase 7 hari. Ya, kemarin saya belum menyampaikan ini karena insyaallah saya akan sampaikan di hari kedua. Ya, ada fase anak perempuan hingga 2 tahun, ada fase 2 tahun hingga usia balita, ada fase 5 sampai 9 tahun, dan ada fase pra-akil balik. Ya, dan ada fase haid, serta terakhir ada fase pranikah. Masya Allah ya, banyak sekali kan ya. Jadi nanti insya Allah teman-teman fokus, ya dengarkan. Insya Allah saya akan berupaya untuk menjelaskan yang sangat-sangat penting. Insya Allah biidnillahi ta'ala. Baik, yang pertama teman-teman, kita akan belajar tentang fase kelahiran. Orang tua, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada orang tua dengan kehadiran anak perempuan. Nah, ini saya bahas sedikit karena memang ada fadilahnya, ada keutamaannya. Jadi kalau misalnya di dalam Islam itu kalau ada seorang ibu melahirkan bayi perempuan, maka di dalam Islam akan Allah Azza wa Jalla jadikan anak perempuannya jika dididik dengan baik menjadi tameng dari api neraka. Masya Allah ya teman-teman. Jadi luar biasa Masya Allah. Nah ini tidak, ini ya, maksudnya tidak bonus dari Allah tuh gak recehan gitu loh. Tapi benar-benar Masya Allah, Allah akan berikan kepada para orang tua yang mendidik anak perempuannya dengan baik, Masya Allah, maka ia akan menolong atas izin Allah ya orang tuanya dari siksa api neraka. Masya Allah. Nah ini berbahagialah ya bagi teman-teman yang Allah karuniakan anak-anak perempuan. Baik. Kemudian setelah kita berbahagia, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan adanya bayi perempuan ini. Ya, karena syukur itu ketika kita besarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Subhanallah. Dan setelah kita bersyukur kepada Allah, maka kemudian di hari kelahiran teman-teman kita juga bisa menempelkan kurma. Nah, ini kemarin sempat luput ya, karena Masya Allah kemarin sepertinya banyak iklan ya, putra saya sedikit meminta perhatian ya Masya Allah. Maka apa yang kemarin luput, tolong dicatat panitia agar dilengkapi ya di kajian yang kemarin. Jadi ada sunnahnya teman-teman, yaitu menempelkan kurma ke langit-langit. Nah ini penting ini. Nah ini Masya Allah ya, Rasulullah SAW pada zaman dahulu kala beliau pernah dibawakan bayinya Asma ke hadapan beliau. Maka kemudian Rasulullah SAW menempelkan kurma teman-teman ke bayinya Asma ini, ya ke langit-langitnya, ke langit-langit mulutnya, kemudian mendoakan keberkahan untuk bayi ini, dan Rasulullah SAW menamainya Abdullah. Jadi Abdullah cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu adalah bayi pertama yang lahir pada masa Islam ya di kalangan muhajirin di Madinah. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah itu teladan kita semuanya teman-teman. Dan kita kenal di dalam agama kita itu untuk menempelkan kurma ke langit-langit itu dengan bahasa tahnik. Ya.
Jadi tahnik ini sangat-sangat penting teman-teman. Ya, kalau ada teman-teman yang sudah mendekati HPL, ya, maka jangan lupa cari kurma yang terbaik. Apa kurma terbaik? Ajwa. Ya, kurma hitam yang berasal dari kota Nabi. Ya. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya ajwa ini adalah kurma yang disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu bahwa Masya Allah ya, seorang bayi itu sangat-sangat membutuhkan makanan terbaik di dalam kehidupannya. Dan Rasulullah SAW telah mencontohkan, Masya Allah. Kemudian setelah itu boleh kita sebarkan berita bahagia ini ke sanak kerabat, ya. Dan tentunya kita berharap ya agar kita mendapatkan doa-doa kebaikan dari orang-orang yang kita beri kabar dengan kehadiran bayi kita. Jadi jangan sampai kita hanya diam saja teman-teman tanpa mendoakan orang-orang yang memberikan kabar berita bahagia telah lahir bayi di antara mereka. Jadi kita itu harus sama-sama mendoakan ya. Mendoakan itu tanda baiknya hati seseorang. Ya, ketika ada orang ya atau teman kita melahirkan bayi kemudian mengabarkan kepada kita, kita doakan dengan kebaikan. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Nah, setelah kita belajar tentang fase kelahiran, ya, dan ini penting untuk kita sama-sama tahu teman-teman bahwa di dalam agama kita ini yang namanya mendidik anak itu bertahap, ya. Maka yang kedua, setelah fase melahirkan, yang kedua adalah fase 7 hari. Jadi dari fase melahirkan itu ada fase 7 hari. Nah, apa saja yang orang tua bisa lakukan di fase 7 hari ini teman-teman? Di antaranya teman-teman perlu ketahui bahwa di dalam agama kita itu ada beberapa sunnah yang terkadang karena ketidaktahuan kita sebagai seorang muslimah, kadang kita luput gitu loh dari mengerjakan amalan-amalan yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi di fase 7 hari itu teman-teman ada amalan memberikan nama ya kepada bayi. Misalnya bayi perempuan mengambil nama para sahabiah misalnya. Ya, bayi laki-laki mengambil nama para nabi misalnya. Atau sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Yang kedua, mencukur rambut bayi dan bersedekah dengan timbangan rambut tersebut, seberat timbangan rambut tersebut. Ini penting nih. Jadi dicukur ya bayinya, dicukur rambut bayinya, kemudian ditimbang. Ya, dan bersedekah seberat timbangan rambut bayi. Yang ketiga, menyembelih hewan akikoh. Nah, ini juga penting nih teman-teman. Ya, bagi seorang ibu, ya, dia hendaklah tahu paham bahwa di hari ke-7 itu ada sunnah akikoh. Kalau untuk bayi perempuan, maka disunahkannya 1 kambing. Kalau bayi laki-laki, disunahkannya 2 kambing. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, ya sebisa mungkin kita minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan akikoh ini bagi anak-anak kita. Karena yang namanya bayi itu murtahin. Maksudnya murtahin itu tergadaikan ya dengan akikohnya. Rasulullah SAW mengatakan setiap anak tergadai dengan akikohnya. Ya, jadi Masya Allah ya teman-teman, kita tahu bahwa bayi ini Masya Allah ya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengakikoi bayi kita, maka sejatinya kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Masya Allah. Nah, kalau misalnya 7 hari belum bisa, biasanya di tanggal 14. Kalau belum bisa juga, maka tanggal 21. Gitu ya. Kemudian ketika kita mendidik anak perempuan juga ada sunahnya tuh teman-teman. Di hari ke-7 itu khitan. Tapi di budaya Indonesia ini belum masyhur ya, belum terkenal khitan ini. Kalau di kita di Indonesia itu lebih masyhur khitan untuk bayi laki-laki. Ya, padahal yang namanya khitan bagi bayi perempuan ini juga pernah dilakukan di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dulu ada seorang sahabiah yang bernama Ummu Atiyah, ya beliau
terkenal teman-teman adalah seorang sahabiah yang pandai menghitan gitu ya, Masya Allah. Dan kalau hitan ya dalam bayi laki-laki itu kan pengertiannya adalah memotong lingkar kulit ya yang berada di kepala zakar. Nah kalau perempuan teman-teman bagaimana menghitannya, dan mohon diingat-ingat bahwa hitan pada bayi perempuan itu ada sedikit berbeda gitu loh dengan laki-laki. Nah gimana cara hitan terhadap bayi perempuan ini teman-teman? Di antaranya teman-teman yang dilakukan oleh para sahabiah ketika menghitan bayi perempuan ini, mengambil sedikit saja ya, tidak semuanya. Jadi kalau bayi perempuan ini ada perbedaannya ya, dan terhadap bayi perempuan ini ada sedikit kita ambil bagian apa tuh namanya tuh klitoris ya. Dan ini biasanya memang yang biasa menghitan tuh kalau nggak bidan ya orang-orang yang memang biasa menghitan. Jangan sembarangan ya. Nanti kalau sembarangan bisa jadi semuanya dipotong gitu ya. Nah ini di fase 7 hari. Kemudian ada fase 2 tahun teman-teman. Ya fase dari 7 hari hingga 2 tahun. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu? Di antaranya menyusui bayi, ya, kemudian memakaikan anting-anting karena kita sedang mendidik bayi perempuan, maka pakaikan anting-anting untuk membedakan bayi kita itu laki-laki atau perempuan, gitu ya. Kemudian nanti di fase 2 tahun pas, yaitu ada fase menyapi, ya. Kalau lebih bagaimana Ustazah? Lebih boleh sedikit, ya. Tapi seharusnya sebagai seorang ibu harus sudah bisa melatih gitu ya bayinya jauh-jauh hari untuk siap-siap disapi. Nah ini penting banget nih teman-teman, karena banyak ya ibu-ibu yang mohon maaf belum belajar itu menyapi anak-anak dengan spontan ya. Bahkan kalau zaman dulu saya masih ingat ibu-ibu kalau mau nyapi anaknya itu dikasih broto wali teman-teman, herbal tapi yang pahit gitu, tanaman tapi pahit. Jadi ini kasihan banget anaknya ya. Atau bahkan ada sebagian ibu tuh yang menakut-nakuti anaknya, mohon maaf payudaranya dikasih merah-merah gitu ya, obat luka ya, sehingga anaknya jadi takut. Nah ini nggak bagus ya. Yang namanya cara menyapi anak itu kita harus belajar lagi lebih dalam. Gimana sih caranya? Nah itu satu sesi kajian sendiri. Ya, baik. Kemudian fase 2 tahun hingga usia balita. Nah, gimana didik anak perempuan, teman-teman? Ya, pertama, teman-teman, di fase ini, teman-teman, sangat erat kaitannya hubungan emosional, terutama seorang ibu dengan anaknya. Jadi, Masya Allah ya, teman-teman, Allah tuh zat yang maha baik ya. Ketika kita emosinya bagus, ya, Masya Allah, maka Allah akan jadikan emosi anak-anak kita juga bagus. Masya Allah ya. Dan saya banyak belajar, lagi-lagi di sini, di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan, saya itu melihat anak-anak usia balita itu ya, itu saya melihat dengan jelas ya bagaimana anak-anak itu baik di sekolah ketika dia hubungannya baik juga dengan orang tuanya. Ketika orang tuanya juga baik dengan anak-anaknya. Ya bahkan di hari-hari pertama kemarin waktu anak-anak baru datang itu ya, anak-anak baru belajar ya, itu Masya Allah teman-teman, ada orang tua yang Masya Allah ya, beliau itu menitipkan anaknya kepada Allah. Ya, sudah Bismillah, saya titipkan anakku di satu ini ya, Bismillah semoga Allah mudahkan. Sudah pulang ibunya tega gitu ya kepada anaknya, Masya Allah anaknya is okay, baik-baik saja di sekolah bersama para ustazah. Ada juga orang tua yang masih tidak tega sama anaknya gitu ya, masih ada rasa khawatir, masih ada rasa cemas, gimana nanti anaknya kalau ditinggal, belum mempercayakan 100% kepada para asatidah, kepada guru-guru yang ada di lembaga pendidikan anaknya. Yang ada apa akhirnya? Yang ada akhirnya anaknya juga di sekolah tuh keingat orang tuanya terus gitu loh. Dan ini Masya Allah ya teman-teman, ini tuh kaitan emosional ini dengan ibu terutama itu sangat dekat di tahun-tahun ini, Masya Allah. Jadi teman-teman yang mau berencana menyekolahkan anaknya di usia-usia balita, itu harus bersiap-siap dulu. Kita sebagai orang tuanya tuh belajar lagi gitu loh. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang siap pengen menyekolahkan anak, anaknya udah siap tapi kita yang belum siap ya. Dan teman-teman yang namanya anak-anak usia 2 sampai balita ini ya, itu sangat paham gitu loh dengan orang dewasa, bagaimana orang dewasa menunjukkan kasih sayangnya walaupun bukan ibunya ya. Itu mereka akan sangat-sangat merespon dengan baik gitu ya. Saya
lihat ya, Masya Allah, anak-anak itu luar biasa, Masya Allah. Mereka tuh punya fitrah ya, memuliakan orang-orang yang besar, Masya Allah. Mereka tuh punya fitrah sangat sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, Masya Allah. Dengan syarat apa? Ketika dia diperlakukan dengan kasih sayang oleh orang-orang terdekatnya. Jadi penting bagi kita teman-teman untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak tuh paham, oh ibuku tuh menyayangiku, oh ayahku tuh menyayangiku, oh para ustazahku tuh menyayangiku. Jadi mereka itu merasa dihargai. Nah ini penting. Ya, dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, penting juga untuk kita mendidik anak-anak kita di usia ini dengan pendidikan lagi-lagi bagaimana membantu mereka untuk mencintai segala sesuatu. Ya, dimulai dari mencintai Allah, dimulai dari mencintai ilmu itu sendiri, dimulai dari mencintai agama Islam yang mulia ini, dimulai dari mencintai Rasulullah SAW. Ya, ini kita ajarkan di usia-usia balita. Ya, jadi usia ini adalah usia yang sangat luar biasa teman-teman untuk kita banyak ya menanamkan rasa cinta anak-anak kita kepada segala sesuatu gitu, dimulai dari cinta. Sudah kita tahu bahwa kemarin saya sudah jelaskan ya bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada anak-anak di usia balita, diantaranya adalah dengan berkisah ya. Kalau anak-anak perempuan berarti banyak dikisahkan tentang kisah-kisah ummahatul mukminin, ibunda para ummahat, orang-orang beriman ya. Misalnya kita berkisah tentang bagaimana alur hidup Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bagaimana kita bercerita tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kita berkisah tentang Ummu Salamah. Gitu. Itu anak-anak perempuan. Beda ya kisahnya dengan anak-anak laki-laki. Kalau anak-anak laki-laki, kemarin kita cerita tentang mukjizat para nabi, kita cerita tentang para sahabi. Nah, sekarang kita mulai cerita tentang para sahabi ya. Bagaimana pengorbanan Asma, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, yang memperjuangkan dalam hidupnya pengorbanan beliau dengan harta, dengan jiwa untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ceritakan. Ya, Masya Allah. Dan bagaimana juga ya kehidupan putri Rasulullah SAW yaitu Fatimah ya, di mana beliau adalah sosok wanita yang bisa diambil ibrah bagi kita di kalangan kita seorang wanita, dan juga kita bisa belajar dari sosok-sosok wanita mulia semisal Maryam ya, Asia misalnya ya. Ini juga contoh-contoh teladan yang bisa kita kisahkan kisah-kisah ini kepada anak-anak perempuan kita. Di ibunya harus sering-sering baca ya. Ibunya harus sering-sering belajar ya bagaimana cara berkisah kepada anak-anak. Ini fase 2 sampai usia balita, teman-teman. Ya, nanti insya Allah teman-teman, kalau kita sudah menanamkan rasa cinta ini kepada anak-anak kita, terutama kalau anak-anak perempuan juga bisa kita selipkan rasa malu ya teman-teman. Ya, dan banyak anak-anak perempuan di zaman sekarang yang sudah hilang rasa malunya. Ya, nah, siapa yang mengajarkan rasa malu? Orang tuanya. Kita sebagai seorang ibu. Kapan mengajarkannya? Ya dari usia 2 sampai usia balita itu bisa kita mulai. Ya, malu ya nak kalau buka aurat ya. Malu ya nak kalau berbicara tidak baik gitu. Jadi kita ajarkan pelan-pelan gitu ya. Ya, dengan bahasanya anak-anak. Anak-anak tidak perlu kita ceritakan atau kita ajarkan misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya al-haya'u syu'batun minal iman. Nah, itu enggak perlu juga ya. Kita kasih pemahaman bahwa kita sebagai seorang wanita itu harus punya rasa malu yang lebih gitu ya. Kita sebagai seorang muslimah itu harus punya rasa malu yang lebih. Malu kalau bermaksiat sama Allah. Malu kalau auratnya dilihat oleh orang lain. Nah, ini juga pendasaran ya teman-teman, harus kita pahami bersama. Baik. Nah, setelah kita tekankan masalah mencintai ya, maka kemudian di fase selanjutnya kita bisa mengajarkan tentang tauhid ya. Kalau teman-teman sudah siap mengajarkan tauhid di usia balita kepada anak-anak, itu jauh lebih baik ya. Tetapi kalau belum siap, maka mencintai dulu ya, baru kemudian penanaman tauhid dilanjutkan nanti di usia 5 sampai 9 tahun. Itu bisa ya. Karena anak perempuan itu teman-teman ya, ketika kita membiasakan anak-anak perempuan Masya Allah dengan sesuatu yang baik ya, untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan menjadi ibu yang baik kelak bagi anak-anaknya
Ya, Masya Allah. Kemudian jangan lupa juga selain kita menanamkan tauhid kepada anak-anak kita, kita juga bisa membangun kebiasaan sholat. Nah, mulai itu ya. Kebiasaan sholat dibangun dari usia 7 tahun ya. Kita bisa membangun kebiasaan berpuasa misalnya. Tapi ingat kalau usia-usia seperti ini 7, 8 itu masih membiasakan. Ya, belum dipaksa. Ya, kapan mulai kita mendisiplinkan anak ya? Kalau dia nggak mau sholat boleh dipukul, itu usia 10 tahun teman-teman. Ya, jadi kemarin ada pertanyaan gimana nih kalau anakku usia 7 tahun tapi belum mau sholat? Ya sudah, dilatih terus ya. Tapi jangan sampai kita memukulnya, jangan sampai kita membuat trauma anak-anak akhirnya nggak mau sholat lagi, itu jangan. Ya, jadi harus pelan-pelan. Baik, selain kita mendidik anak-anak kita dengan tauhid yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya juga kita bisa mendidik anak-anak kita di usia ini teman-teman dengan persiapan praakil balik. Nah, ini penting ini. Kenapa? Karena banyak anak-anak perempuan zaman sekarang yang lebih cepat mendapatkan menstruasi di usia-usia sekolah dasar. Ya, dibandingkan kita dulu ya teman-teman. Kita tuh dulu mendapatkan haid itu di masa-masa sekolah ini ya, SMP ya. Kalau sekarang anak-anak SD sudah banyak tuh yang haid. Usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Ya, itu udah ada yang haid. Ya. Makanya kita sebagai seorang ibu yang menekankan untuk belajar kembali tentang apa sih sebenarnya darah haid itu seperti apa. Jangan sampai kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita, tapi kita dia nggak paham. Gitu. Ya, ini penting ini tentang masalah darah, ya terutama bagi seorang ibu itu harus belajar lebih dalam lagi. Dan kita juga menyampaikan kepada anak-anak kita bagaimana mereka bersiap-siap memasuki masa-masa balik. Jadi namanya usia praakil balik. Nah, ini juga kita banyak belajar ya teman-teman. Banyak juga teman-teman subhanallah didapati ya ketika saya pernah mengajar di boarding di Yogyakarta, yaitu pernah pada tahun 2010 ketika kami baru sampai di Indonesia. Itu saya kurang lebih sekitar 5 tahun ya mengajar di salah satu sekolah sunnah di Yogyakarta. Itu saya mendapatkan informasi dari salah satu pengasuh yang ada di sana. Kata beliau, ya Ustazah, tolong sampaikan ke anak-anak perempuan terutama, ya karena saya waktu di sana juga mengajar anak-anak perempuan, katanya tolong Ustazah sampaikan kalau misalnya mereka habis selesai haid atau pas haid itu tolong pembalutnya itu dibersihkan gitu. Katanya pembalutnya itu dirapikan kembali gitu ya. Terus saya tanya tuh, memang kenapa Ustazah, ada apa? Kemudian di antara mereka mengatakan, karena banyak anak-anak perempuan tuh ketika mendapatkan haid di pondok, katanya ya, mereka tuh nggak paham ya bagaimana memasang pembalut, bagaimana membersihkan pembalut, bagaimana merapikan pembalut kembali, ya belum mendapatkan ilmunya gitu loh. Nah, kita nggak boleh teman-teman mengandalkan pondok pesantren karena kita bisa membayangkan ya. Di pondok pesantren itu satu kamar misalnya ada 30 anak gitu ya. Dibersamai dengan salah satu musyrifah misalnya. Dan belum tentu anak-anak itu mendapatkan ilmu ini dari musyrifahnya gitu loh. Jadi kita sebagai seorang ibu tuh harus sudah bersiap-siap ya mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana caranya ketika mereka mendapatkan haid di usia-usia sebelum mereka masuk pondok misalnya. Kalau memang ada berencana untuk masukkan anaknya di pondok, maka sedini mungkin, maksudnya sebisa mungkin kita ajarkan tentang apa-apa yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita sebelum mereka masuk pondok. Ya, berkaitan dengan darah haid itu sendiri, darah istihadah. Ya, dan bagaimana cara membersihkan darah, bagaimana cara memakai pembalut, itu perlu diketahui oleh anak-anak kita. Dan kita yang mengajarkannya, gitu ya. Baik, kemudian di fase ini juga teman-teman, kita ajarkan untuk anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan, bagaimana menutup aurat. Sehingga nanti ketika mereka sudah datang haid, mereka udah siap menutup aurat. Ya, kita jelaskan aurat perempuan itu seperti apa, aurat muslimah terutama itu seperti apa, bagaimana berhijab. Nah, itu kita jelaskan. Ya, karena banyak anak-anak perempuan zaman sekarang yang dipaksa menutup aurat oleh orang tuanya, tapi mereka bingung untuk apa saya pakai baju, untuk apa saya pakai hijab. Ya, mereka nggak paham.
Nah, kita sebagai orang tua, terutama sebagai seorang ibu, menjelaskan ya kepada anak-anak kita bahwa Allah, nak, yang selama ini memberikan makan kepada kita, yang selama ini baik banget sama kita, itu mewajibkan kita sebagai seorang muslimah untuk menutup aurat gitu loh. Jadi dikasih tahu ya, kenapa sih adik harus nutup aurat? Kenapa adik harus berhijab gitu ya? Kita harus pahami betul sehingga kita itu bisa mengajarkan ini dari hati gitu ya. Karena sesuatu itu kalau disampaikan dari hati akan sampai ke hati, teman-teman. Ya, dan tentunya teman-teman untuk masalah menutup aurat ini jangan sampai lengah ya. Karena banyak anak-anak zaman sekarang itu yang sudah balik, ya sudah haid, tapi dia tidak memakai hijab. Padahal seorang muslimah. Ya. Jadi perlu ya untuk kita yang mendidik anak-anak perempuan, ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang kewajiban mereka untuk memakai hijab, dan perlu kita jelaskan bahwa hijab ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surat An-Nur misalnya. Nah, ini teman-teman penting ya, teman-teman boleh teman-teman diskusi lagi sama anak-anak perempuannya membahas tentang surat An-Nur ayat 31. Ya, ini bagus banget nih. Ya, diskusi apa yang perlu didiskusikan ya, dan sampaikan apa yang perlu disampaikan. Katakan kepada anak-anak kita bahwa hijab ini bukan budaya Arab gitu ya, bukan, tapi ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena anak kita juga perlu teman-teman pemahaman ya yang baik dari sumber yang baik. Ya, kalau anak-anak kita tidak diberikan pemahaman yang baik dari kita, khawatir nanti ketika mereka sudah besar, mereka mendengar syubhat bahwa hijab ini adalah budaya dari Arab, mereka kemudian tidak lagi mau berhijab. Ya, dan banyak juga ya kaum wanita yang akhirnya tergoda dengan syubhat ini dan melepaskan hijabnya perlahan gitu ya, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kita juga jelaskan bagaimana berhijab yang baik ya, bagaimana menutup aurat yang baik bagi seorang muslimah ya, pakaian-pakaian yang syar'i itu seperti apa ya, lekuk-lekuk tubuh itu perlu ditutup atau tidak ya, kaki itu perlu ditutup atau tidak, itu perlu kita jelaskan sedetail-detailnya. Ya, apakah boleh kita berpakaian tapi transparan? Apakah boleh kita berpakaian dengan menggunakan parfum? Itu kita yang menjelaskan sebagai seorang ibu. Kapan fasenya? Sebelum mereka mendapatkan haid. Ya, karena nanti kalau mereka sudah mendapatkan haid, teman-teman, maka mereka sudah menjadi insan yang mukallaf, yang dibebankan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tanda sayang kita kepada anak-anak adalah kita mendidik mereka untuk bersiap-siap menyambut masa-masa baligh ini. Gitu ya, Masya Allah ya. Dan kita jelaskan juga teman-teman di mana kita sebagai seorang muslimah ya kepada anak-anak perempuan kita tidak diperkenankan untuk tabarruj. Ya, ini juga penting. Ya, gimana sih tabarruj, seperti apa? Kita jelaskan bersama-sama gitu ya. Kita juga perlu menjelaskan untuk anak-anak perempuan kita tentang pentingnya teman-teman mengenal mahram. Nah, ini juga penting nih. Jadi pra-akil balik ini pendidikan yang menurut saya harus mendapatkan porsi lebih gitu ya. Teman-teman boleh kok bikin acara-acara gitu ya untuk anak-anak remaja misalnya ya, tentang pra-akil balik ini sangat-sangat bagus gitu ya. Dulu saya masih ingat waktu putri-putri kami mau menginjak usia balik itu, saya buatkan acara gitu ya. Saya buat acara, saya buka untuk umum juga waktu itu ya. Saya alhamdulillah wa syukurillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk membuat kajian pra-akil balik terutama bagi anak-anak perempuan. Ya, saya undang pemateri yang lain. Ketika itu ada salah satu ustadzah satu yang menjelaskan tentang bagaimana anak perempuan itu mengenal alat reproduksi gitu ya, Masya Allah. Dan di sana saya jelaskan tentang pengenalan mahram ya. Karena mahram ini sangat-sangat penting ya bagi anak-anak kita, teman-teman. Kalau anak-anak kita sudah balik, berarti anak-anak kita tidak boleh lagi bersalaman dengan selain mahramnya gitu ya. Anak-anak kita harus bisa jaga pergaulan dengan sepupu-sepupunya. Anak-anak kita harus pandai menjaga pergaulan dengan teman-teman yang ada di luar, ya di luar rumah, ya terutama anak laki-laki yang bukan mahramnya. Ini benar-benar kita harus jelaskan. Jadi mahramnya siapa,
siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Ya, baik, setelah kita mengajarkan tentang mahram kepada anak-anak kita, setelah kita mengajarkan tentang bagaimana mereka berhijab, bagaimana mereka bersiap-siap ya, menyambut masa balik ya. Maka nanti ada fase mereka sudah mendapatkan balik. Nah, ini dia nih. Banyak ibu-ibu di antara kita sebagai seorang ibu itu yang belum siap menyambut anaknya balik gitu ya. Padahal, Masya Allah ya teman-teman, anak-anak itu butuh dihargai loh. Ketika mereka sudah mencapai usia balik gitu ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan mereka, ya mereka sudah mulai tumbuh menjadi seorang insan yang mukallaf, ya seorang insan yang dibebankan syariat, ya kita berikan semangat yang terbaik untuk mereka, ya. Kita katakan kepada mereka, nak, jadilah seorang muslimah yang baik di hadapan Allah. Jadilah seorang muslimah yang baik untuk mendapatkan surganya Allah. Dan jadilah seorang muslimah yang pandai menjaga diri. Itu kita harus sampaikan kepada anak-anak. Ibu bangga ya nak kalau kamu bisa menjaga diri. Ibu bangga nak kalau kamu menutup aurat. Ibu bangga nak kalau kamu bisa berhati-hati dalam bergaul. Nah, itu kita sampaikan. Ya, karena anak-anak itu teman-teman harus punya rasa gitu ya yang dia dapatkan dari keluarganya. Kalau keluarganya sendiri tidak pernah menghargai anak-anak, maka mereka akan mencari dari luar. Ya. Dan siapa yang menghargai anak-anak kalau bukan dari kita sebagai orang tua? Ya. Anak-anak korban bullying ya itu biasanya adalah anak-anak yang sering dibully di dalam keluarga intinya. Ya. Makanya kita yuk sebisa mungkin bismillah ya teman-teman. Semoga kita bukan termasuk orang tua yang membuli anak-anak kita. Ya, anak-anak kita itu adalah amanah dari Allah. Mereka diberikan kelebihan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keunikan masing-masing. Maka hargai setiap keunikan yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Ya. Tidak ada anak-anak di dunia ini yang tidak Allah berikan kelebihan. Semuanya diberikan kelebihan oleh Allah. Ya. Dan nanti di usia-usia balik ya sampai usia-usia pranikah, teman-teman, kita ajarkan anak kita bersiap-siap menjadi seorang ibu atau seorang istri. Ini saya juga ya belum lama ini membersamai anak-anak saya, ya 2 putri saya untuk menyiapkan diri mereka menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri. Ya, saya biasa membawa putri-putri saya ke dapur gitu ya. Mereka melihat bagaimana ibunya memasak ya. Kemudian mereka juga tahu ya tentang apa saja yang dibutuhkan dari bahan-bahan makanan, yaitu kita yang mengajarkan. Masya Allah ya teman-teman. Kalau kemarin saya cerita tentang bagaimana orang-orang Yaman itu ketika mendidik anak laki-lakinya, Masya Allah ayahnya menyiapkan anak laki-laki ini untuk menjadi laki-laki yang baik, laki-laki yang sejati gitu ya. Anak laki-laki di Arab itu dia harus bisa menyembelih kambing gitu ya. Anak laki-laki di Arab itu sholat di masjid. Ya, anak laki-laki di Arab itu dia harus bisa menjaga keluarganya gitu lah. Masya Allah. Lah anak perempuan ya sebagaimana yang saya tahu dari teman-teman yang berdomisili di Timur Tengah, teman-teman, mereka itu Masya Allah ya teman-teman, ajib gitu ya, Masya Allah, Allahumma barik. Mereka itu ketika punya anak perempuan, maka anak perempuannya itu dibiasakan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sebelum usia mereka kurang lebih 9 tahun itu sudah bisa ya. Anak-anak Arab itu yang saya lihat usia 8 tahun itu Masya Allah sudah bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Masya Allah. Jadi pekerjaan rumah tangga mereka sudah siap gitu ya. Mereka tahu cara membersihkan rumah ya. Anak-anak mereka dididik untuk untuk menyiapkan makanan gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Dan itu satu paket gitu. Kalau punya anak perempuannya harus siap menjadi istri ya. Bahkan kalau saya tahu, Masya Allah ya teman-teman, anak-anak di sana ya di Timur Tengah terutama di Yaman tuh kalau sudah balik anak-anak di sana itu benar-benar Allah timbulkan rasa malu dan mereka benar-benar malu gitu kalau membuka auratnya gitu, mereka benar-benar menjaga auratnya mereka gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi Masya Allah ya teman-teman, luar biasa ya pendidikan anak-anak perempuan di sana itu benar-benar mereka mendapatkan teladan yang baik dari ibunya, Masya Allah. Dan teman-teman tahu bahwa anak-anak di sana teman-teman ya di Yaman terutama ketika tahu harus mendidik anak perempuan ya maka mereka biasanya Masya Allah ya mereka juga mengajarkan kepada anak-anak perempuan ini bukan hanya masalah di dapur ya teman-teman tapi juga mengajarkan bagaimana menjamu tamu. Nah ini juga penting nih. Jadi Masya Allah ya
cara bersosialisasi dengan orang lain tuh diajarkan oleh ibunya gitu ya. Ya tidak heran kalau anak-anak sana itu pandai menjamu tamu gitu. Kalau ada tamu gitu pandai untuk bagaimana cara memuliakannya gitu ya, Masya Allah. Jadi kami punya kenalan teman-teman di Madinah dengan salah satu keluarga yang Masya Allah, Allahumma barik ya, keluarga tersebut Masya Allah punya anak-anak perempuan. Masya Allah anak perempuannya ini Masya Allah teman-teman, kalau pas kami infokan kami akan ke Madinah, saya akan ke Madinah beserta keluarga misalnya, maka beliau langsung oke, insya Allah tentukan tanggalnya, kita akan mengundang kalian makan gitu ya. Sesampainya kami di rumah mereka, Masya Allah teman-teman, Masya Allah putri-putri beliau itu Masya Allah cekatan gitu ya, menyambut kami ya, kemudian Masya Allah membantu ibunya menyiapkan makanan ya. Ketika ibunya di dapur, di antara putri-putri beliau itu mengajak ngobrol kami, Masya Allah udah seperti orang dewasa aja. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini menjadi hal positif ya menurut saya bagi kita warga Indonesia itu belajar kembali gitu. Kalau ada tamu, biasanya kita itu memanggil anak kita untuk tidak bergabung dengan tamu ya. Padahal sebenarnya boleh ya. Anak-anak kita itu diperkenalkan dengan tamu yang datang gitu ya. Bahkan diajak ngobrol, dari situ anak-anak kita belajar, oh ibuku tuh kalau ada tamunya berarti ngobrolnya ini. Nah, itu kan belajar dia ya. Ini Masya Allah ya teman-teman, unik gitu loh cara mereka mengajarkan anak-anak perempuan tuh luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Dan Masya Allah ya teman-teman, yang saya garis bawahi ya, Masya Allah perempuan-perempuan di sana itu Masya Allah ya, ketika mendidik anak perempuannya itu Masya Allah ya, bukan hanya mendidik secara jasmani saja, tapi juga mereka mengajarkan kelembutan gitu ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah anak-anak perempuan di sana itu gak heran ya kalau saya dapati mereka itu memiliki rasa kasih sayang yang lebih gitu ya, Masya Allah. Memiliki rasa yang sangat-sangat lembut ya. Dari mana mereka dapatkan ini? Dari orang tuanya, terutama dari ibunya, Masya Allah. Dan Masya Allahnya lagi teman-teman, Masya Allah ya, perempuan-perempuan di sana ya, Masya Allah, itu Masya Allah ketika mendidik anak-anak perempuannya, Masya Allah, mereka itu mendidik dengan ilmu, Masya Allah. Jadi biasanya perempuan-perempuan di sana itu ketika mengajarkan anak-anak perempuannya baca Al-Quran, baca tulis, dia mengajarkan ibunya ya, Masya Allah. Dan ini dipegang oleh mereka ya, budaya ini teman-teman sampai hari ini, Masya Allah. Jadi saya mendapati banyak ya, Masya Allah, para ibu-ibu di sana yang berusaha mengajarkan Al-Quran kepada putri-putrinya, berusaha mengajarkan pendidikan yang terbaik untuk putri-putrinya. Jadi berasal dari rumah ya, keluar dari rumah tuh anak perempuan ini udah siap gitu ya, siap fisiknya, siap ruhaninya itu, Masya Allah. Dari mana mereka belajar? Dari kedua orang tuanya, dari ayahnya dan dari ibunya. Wallahu ta'ala alam teman-teman. Insya Allah cukup ya, insya Allah sampai di sini itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.